Hai, kali ini kita akan belajar mengenai mengubah pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contoh, pecahan campuran. Pecahan campuran itu ada bilangan bulat, ada pembilang, dan ada penyebut. Dan untuk pecahan biasa, cuma ada pembilang dan penyebut. Di sini juga ada pembilang dan penyebut. Saya beri contoh. Pecahan campuran 1/2/4. Berarti bilangan bulatnya angka 1, penyebutnya angka 4, dan pembilangnya angka 2. Pecahan biasa 13/5. Pembilangnya angka 13 dan penyebutnya angka 5. 1/2. Pembilangnya angka 1 dan penyebutnya angka 2. Nah, di sini saya akan memberi contoh dua pecahan biasa, yaitu 13/5 dan 1/2. Manakah yang bisa diubah menjadi pecahan campuran? Nah, yang bisa diubah menjadi pecahan campuran yaitu pecahan biasa yang pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 13/5. 13 itu lebih besar daripada 5. Dan mengapa 1/2 itu tidak bisa diubah ke pecahan campuran? Karena 1 itu lebih kecil dari 2. Contoh cara pecahan biasa diubah ke pecahan campuran. Seperti ini, 13/5. Caranya pakai pembagian. Angka 13 dibagi 5. 13 dibagi 5 bisa enggak? Oh bisa, yaitu angka 10 yang bisa. Makanya 10 taruh sini. Sekarang 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Kalau sudah 13 dikurangi 10 itu 3. Nah, untuk menjadikan pecahan campuran itu bisa tadi dibagi 13 dibagi 5. Nanti jadinya berapa? Nih 13 dibagi 5 atau 13/5 sama dengan 2 3/5. Yang kedua yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh, pecahan campurannya 2/3/5. Caranya 2 dikali 5 ditambah 3. Nanti per 5. 5 tinggal dipindah saja. Jadi tadi saya ulangi lagi. 2 yang bilangan bulat ini dikali penyebutnya 5 ditambah pembilangnya 3. Nanti hasilnya tinggal dijumlahkan saja 13/5. Jadi pecahan campuran dari 2/3/5
dijadikan pecahan biasa menjadi 13/5. Yang selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa ke desimal. Saya beri contoh, pecahan biasa 3/5 kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya sama dengan pembagian 3 dibagi 5. Sekarang 3 bagi 5 bisa enggak? Oh, tidak bisa. Maka dari itu ditambah angka 0 menjadi 30 dan yang atas ditambah angka 0, kalau sudah 30 dibagi 5 bisa atau tidak? Oh, bisa. 30 dibagi 5 yaitu 6. Maka pecahan biasa 3/5 kita ubah ke desimal menjadi 0,6. Saya beri contoh lagi. 1/3 kita ubah ke desimal. 1 dibagi 3. Tidak bisa. Maka tambahi 0 yang bawah, yang atas tambahi 0, kalau sudah 10 bagi 3 bisa enggak? Oh, tidak bisa. Maka dari itu kita turunin menjadi angka 9. 9 bagi 3 bisa, yaitu 3. Kalau sudah 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 1 bagi 3, enggak bisa lagi. Tambah 0 lagi. 10 dibagi 3. Bisa enggak? Enggak bisa. Angka 9 lagi yang bisa dibagi 3. Kita tulis 9 dibagi 3, yaitu 3 lagi. Kita kurang lagi menjadi angka 1. Dan itu seterusnya. Nanti hasilnya 0,3333. Seperti itu. Maka pecahan biasa dari 1/3 itu diubah ke desimal menjadi 0,33. Yang selanjutnya yaitu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Dilihat belakang komanya dulu. Kalau belakang koma ada satu angka, jadi nanti penyebutnya itu 10. Kalau belakang koma ada 2 angka, nanti penyebutnya menjadi 100. Kalau belakang koma ada 3 angka, maka penyebutnya menjadi 1000. Saya beri contoh. Pecahan desimal dari 0,2 itu bisa diubah ke pecahan biasa menjadi 2/10. Untuk pecahan desimal 0,15 bisa diubah ke pecahan biasa menjadi 15/100 dan 0,128 bisa diubah ke pecahan biasa menjadi 128/1000. Caranya kita menentukan penyebutnya kok ada 10, 100, dan 1000. Sekarang lihat belakang koma. Di sini ada satu angka, yaitu angka 2. Maka kita kasih nolnya cuma 1. Di sini 0,15 ada 2 angka belakang koma. Maka kita kasih nolnya juga 2. Di sini belakang koma ada 3 angka, angka 1,
angka 2, dan angka 8. Maka di sini nolnya saya kasih 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi kita lihat belakang koma ada berapa angka, belakang koma ada berapa angka. Yang selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan persen. Persen itu bisa disebut dengan per 100 atau penyebutnya itu 100. Sekarang contoh. Pecahan biasa 4/5 kita ubah menjadi persen, yaitu per 100. Caranya gimana? Kita lihat penyebutnya dulu. Di sini 4/5, penyebutnya itu angka 5. Kita ubah menjadi penyebutnya ke 100. 5 dikali berapa hasilnya 100. Maka dari itu 5 dikali 20 sama dengan 100. Kalau penyebutnya dikali 20, berarti pembilang atau yang atas ini harus dikali 20 juga. Harus sama. Maka dari itu 4 dikali 20 itu 80. Jadi pecahan biasa dari 4/5 kita ubah menjadi persen menjadi 80/100 atau bisa disebut 80%. Contoh yang kedua, 10/25. 25 dikali berapa hasilnya 100? Yaitu 25 dikali 4 hasilnya 100. Kalau bawah dikali 4 berarti atas juga dikali 4. Maka 10 dikali 4 sama dengan 40. Jadi 40/100 bisa ditulis dengan 40%. Selanjutnya, mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Sudah saya jelaskan tadi, persen itu yaitu per 100 atau penyebutnya 100. Semisal contoh, 15%, pecahannya ini persen, langsung bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 15/100. Kok 100 kenapa? Karena persen itu per 100. 36% kita ubah menjadi pecahan biasa. 36/100. 76% kita ubah ke pecahan biasa, yaitu 76/100. Seperti itu.